Renungan kita bersorak-sorai karena Tuhan, bersorak-sorak karena keselamatan darinya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Sebab kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba-Nya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, yang di dalamnya ada saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan siapapun Anda yang menonton video ini, Anda sekalian adalah saudara saya. Catatan penting dalam Mazmur 95 ini ada pada ayat yang ke-7 bagian kedua. Pada hari ini, jika atau sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Ada kaitannya dengan Mazmur 94 yang berbunyi, perhatikanlah hai orang-orang bodoh, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Atau saya gunakan kalimat gubahan saya, hai orang-orang bodoh dan bebal di antara rakyat, kapan kamu memakai akal budimu? Nah, kalau Mazmur 95 dia lebih jelas menurut Musa, ya, masih berhubungan dengan 94 kemarin. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, suara Tuhan yang disampaikan oleh sang nabi, maka kamu jangan keraskan hati. Kamu jangan kepala batu. Kamu wajib mendengar firman Tuhan itu atau perintah Tuhan itu jangan masuk dari telinga kanan dan keluar dari kiri dan selesai. Atau sebagai manusia yang mendengar dengan tunduk, taat, manis, sedap dilihat ketika mendengar. Tetapi setelah itu dia beranjak dari sumber suara, maka dia melakukan yang berbeda dengan apa yang dia dengar. Nah, itu Musa mengulang tentang proses yang mereka alami secara bangsa dalam perputaran ayat 40 tahun berputar-putar karena kekerasan hati umat. Nah, dia katakan jangan lagi keras hati, kepala batu. Kira-kira seperti itulah Tuhan melalui Musa memperlakukan umat pada saat itu seperti anak-anak nakal yang dengar firman tapi keras kepala. Iya, tapi tidak melaksanakan. Ya papi, ya mami, ya ayah, ya ibu, ya pak, ya ibu. Kemudian setelah jauh dari hadapan orang tua, dia tidak melaksanakan seperti apa yang diperintahkan. Nah, itu modelnya seperti itu. Nah, kalau kita hantar ke era kekinian, maka bisa saja itu juga yang sering kita lakukan. Ketika kita berada di dalam pusat penyembahan atau tempat ibadah, kita mendengarkan ceramah, khotbah, tausiah, kultum. Kita mendengar dengan penuh kesahduhan, tenang, tentram, memperhatikan dengan baik, pasang telinga, pasang wajah, bahkan bahasa tubuh dan bahasa mata pun begitu seperti orang yang taat dan tunduk kepada apa yang didengar, paham benar. Sepertinya paham benar. Tapi setelah kita beranjak dari tempat kita duduk atau beranjak dari pusat penyembahan kita atau beranjak dari tempat di mana kita doa, sembah, sujud, menyembah,
kita lupa apa yang kita dengar, kita lupa apa yang kita ucapkan dalam doa dan penyembahan. Nah itu ya termasuk orang bodoh menurut Mazmur 94. Tapi dalam Mazmur 95 dikatakan, kapan kamu dengar jangan keras kepala lah. Kalau dihitung-hitung mungkin saudara dan saya termasuk orang seperti itu, orang keras kepala. Itu secara rohani ya, spiritual. Kadang-kadang juga dalam keadaan sosial pun juga sama, dalam aktivitas pekerjaan, karya, pekerjaan juga sama. Kita keras kepala ketika kita mendengar nasihat, bimbingan dari guru, dari dosen, dari orang tua, dari orang dewasa lainnya. Coba saudara perhatikan, ingat-ingatlah berapa banyak yang kita dengar yang kemarin dari area atau masa kecil kita sampai sekarang. Berapa banyak nasihat yang selalu terus itu saja yang diberikan pada orang dewasa, orang tua atau papa mama atau ayah ibu kepada kita. Kita betul-betul taat, tapi ternyata kita keras kepala, kita tidak dengar. Nah itu umat yang kepala batu, itu model seperti itu. Hati-hati loh, jangan sampai itu yang kita lakukan terhadap orang tua, nantinya anak-anak kita juga buat seperti itu kepada kita. Kita kalau masa kecil atau masa sebagai anak belum berkeluarga, selalu saja kepala batu, dengar tapi tidak mengikuti, maka jaga diri, waspada supaya anak-anak kita tidak seperti itu. Maka oleh sebab itu kita harus memperbaiki keadaan kita sehingga ada ketaatan itu datang dari anak-anak. Bisa saja kita akan berkata pada mereka, "Hei bocah, woi putriku, woi putraku, kalau hari ini kamu mendengar, kapan sih dengar saya? Jangan keras kepala lah." Nah gitu, kira-kira seperti itu. Lalu kita berpikir kalau anak kita bandel, kemudian coba berpikir, lah dulu saya seperti itu, sekarang kembali lagi yang terjadi, kita katakan yang sama kepada anak-anak putra putri kita. Jadi sejarah terulang, sejarah bandelnya itu loh, sejarah keras kepala itu terulang untuk kita lakukan, maka kita dapatkan juga yang sama. Lalu solusinya gimana? Solusinya perbaiki diri, dengar kata Tuhan, dan anak-anakmu akan mendengarkan saudara. Ya, katakan pada Tuhan, aku pada masa lalu keras kepala, tidak mendengar, maka sekarang aku tidak mau anak-anak saya seperti itu. Tolong Tuhan supaya minta kita mendapatkan hikmat dari Tuhan agar mampu menyampaikan kata-kata nasihat kepada generasi penerus, anak cucu kita, mereka dengar, mereka tidak keras kepala. Mari kita memulai itu semua, menghantar generasi penerus bagi orang-orang yang taat kepada kita, taat kepada Tuhan, taat kepada bangsa, dan taat dalam berbagai hal, karena kita belajar untuk memperbaiki mereka mulai sekarang. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Tuhan ingatkan kami supaya kami setia padamu, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, agar kami juga didengar oleh generasi penerus, anak cucu kami. Amin.